Oh, kawan, Bang, gimana kawan? Unila apa Hayabusa nih? kita. Ini jatuhnya akan lebih ke respect sih setelah ini kalau menurut Pulung ya. Ini bagaimana nge-respect lagi terhadap masing-masing hero dari tim lawan seharusnya. Dan Iya, bakal kan, pakai apa? link kah? Betul, Link? bakal pakai link nggak kira-kira? Lancelot? Link sih Lancelot juga. harusnya. Iya, ini kalau misalnya Link mau langsung di-ban oleh Bigetron Alpha, ini menurut aku cukup Harley. enak, tapi ternyata Harley lebih memilih ke arah Hero Lock, membuang dari sisi Onyx Esport. Akankah dibalaskan dengan adanya Link atau Lancelot bahkan? Karena kalau kita lihat ya, ini Link di pick dari Bigetron Alpha maupun Onyx Esport sekarang Link lagi kuat-kuatnya. Dia bisa split push, dia merupakan salah satu power pick yang lagi meta banget sekarang Pak Pulung. Yap, memang untuk Onyx Esports sekarang juga mereka harus berpikir jauh lebih banyak lagi nih. Udah ada top tier dari band-bandan yang udah biasa kita lihat juga. Ada 5 hero yang udah langsung di ban. Satu pick-pickan ini ataupun satu band-bandan ini juga akan menentukan bagaimana apa ya, perspektif mikir lebih keton apa. Brans sudah sering menggunakan assassin belakangan ini, dia menepis bagaimana pernyataan orang dulu banyak banget kalau Brans pakai assassin itu agak kurang mainnya, tapi sekarang tiap dia menggunakan assassin juga sangat-sangat baik sekali. Dan sekarang Hayabusa pun langsung dihilangkan begitu aja. Berarti masih banyak assassin lainnya yang bisa terbuka, yang bisa diambil, tapi diambil first pick nggak, itu pertanyaannya. Betul. Karena link first pick juga memang beresiko, tapi kita melihat bagaimana untuk tim yang lain yang memang mengkategorikan untuk link sebagai bagian tengah, pusat untuk strategi mereka. Mereka berani banget untuk mendapatkan link tersebut, dan Ruby untuk first pick bagi Bigetron Alpha. Sedangkan ini membuka peluang, tadi kita melihat pick rate untuk Chow cukup besar bagi Onyx Esports. Apakah mereka akan langsung mengkombinasikan Chow bersama dengan Link yang bakal masuk ke sana, atau kita bakal melihat yang lain? Esmeralda juga masih terbuka untuk Onyx Esports, karena kalau Esmeralda nggak di-secure, bisa jadi itu akan menjadi paket berikutnya untuk Bigetron Alpha. Esmeralda, Mobius, Esme, Poveus, Esme, Balmon, atau mereka mau ngambil dulu ke arah Magical Damage. Kaja juga masih terbuka. Drian adalah salah satu user Kaja untuk MPL edisi 8 ini yang kemarin-kemarin itu sering banget dia gunakan. Dan berbahaya banget apabila itu udah jatuh ke tangan dari Drian itu sendiri. Tapi dengan adanya 2 tank yang udah mereka gunakan kemarin juga akan sangat berbahaya sekali loh bagaimana strategi dari Onyx. Nah sekarang Xbox beserta dengan Poveus langsung diambil aja. Kemarin kita lihat aja di saat Onyx bermain ada Grok dan juga kalau nggak salah satu lagi Kupra ya Om ya. Coba ada 2 hero sekaligus tank, main tank yang digunakan kemarin dari Onyx. Siapa yang nggak kaget coba kayak begitu? Yang waktu itu kalau nggak salah mereka melawan Geek ya Om ya. lawan gig bener. Jadi mau dilompatin yang nge-TB-in 2 biji yang gede-gede di depan lah. Terus gimana? Mau tembus belakangnya. Yang itu. Ya. Yes, meta tabrak banget ya yang tadi datang dari Onyx Esport dengan ada 2 tank. Tapi akankah kita akan melihat seperti itu lagi? Tapi di sisi Bigetron Alpha udah ada Parsha dan juga Kaja. Nah ini Kaja yang tadi Pak Pul sempat mention diamankan oleh Bigetron Alpha. Ini Kaja, dengan adanya Kaja di tangan Bigetron Alpha, ini cukup riskan untuk Onyx Esport milih jungle ke arah Assassin. Bahkan mungkin Link atau Lancelot bakal dipertimbangkan lagi dengan adanya Kaja seperti ini Om Wawa. Betul, dan kalau gue ngeliat dari Kaja untuk sisi Bigetron Alpha sendiri Onyx Esports, mereka bisa bermain Xbox sebagai jungle. Sedangkan untuk kali ini juga mereka bisa mengamankan satu hero yang melompat ke bagian belakang. Esmeralda masih ada juga, jangan sampai diambil oleh Bigetron Alpha. Dan Bigetron bagusnya mereka adalah mereka masih menyembunyikan siapa yang akan menjadi jungle untuk mereka sendiri. Dan oleh karenanya itulah yang perlu dipertimbangkan, tapi ternyata mulai muncul sekarang ya. Muncul lagi ada Grok. Ini nih Bulung nih muncul kembali. Apakah akan ada 2 mid yang cukup tebal dan tanky di sana ya? Karena tiga-tiganya kalau dari Onyx Esports ini udah kekar-kekar semua nih kalau kita lihat. Terus ini udah ikut gym semua ini Om. Nggak, masalahnya kalau mereka nanti mau ngambil satu main tank lagi emang benar-benar tank juga, ya hero melee lagi Om. 4 melee udah berbahaya nggak sih ada 4 melee dalam satu tim? Sementara kalau kita lihat dari tim lawan udah ada Parsha loh. Mereka bermain melee, nggak bisa nabrak Parsha di belakang. Ya kenceng aja kepalanya ditiban-tiban sama Feather Ice kan. Agak sedikit sulit lagi nih. Iya. Ya dan mungkin itulah sebabnya juga kenapa kita melihat Onyx Esports mereka banning terhadap Nathan. Jadi mereka nggak pengen ada damage jarak jauh yang bisa dimainkan oleh Brans, terutama untuk Brans sendiri, tipikal dia marksman dengan menjaga positioning, dan Nathan adalah satu hero yang sangat cocok untuk Bigetron Alpha. Masih ada satu lagi, Beatrix, jangan sampai keambil untuk Bigetron Alpha. Kalau kita lihat Selena yang sudah di-ban juga, Saber masih terbuka untuk Onyx Esports kalau mau dipakai oleh Drian, tapi mereka belum punya
magical damage yang bisa ngeburst. Sebagaimana kita tahu Parsha, berarti kadang-kadang ada Kagura untuk menggeser Azatalia. Dari Bigetron Alpha, Onyx Esports sudah mulai harus memikirkan bagaimana untuk mengimbangi damage burst yang dimiliki oleh Feather Ice Rack-nya dan Esmeralda. Karena adanya hadir seorang Popheus ini nggak mau banget dari Onyx Esports bertemu dengan Esmeralda. Kalau nggak makin ke arah late game, ini barrier yang dimiliki oleh Popheus bisa diabsorb semuanya. Dan tentu saja Esmeralda di late game bakal kuat banget dan cocok banget sama meta Bigetron Alpha dan Lunox di ban. Akankah mengamankan Beatrix atau Kagura? Masih ada Kagura juga kalau mereka ingin mengincar damage dealer, Pak Pulung? Aku malah kepikiran Onyx ini nanti 2 pick terakhirnya Beatrix sama Cyclops loh. Wow. Tipis-tipis sama sakit Bisa ya. sih. Dan kalau Beatrix juga diambil, kemungkinan besar bakal dipakai sama Rainbow. Karena itu kan tebel-tebel semua tuh. Enak tuh di Hunter Sword. Terus dikena di Virus Passion udah hilang separuh HP gitu. Atau emang mau cloud lagi nih, karena untuk Sun sendiri juga beberapa kali walau dalam keadaan apapun juga dia masih tetap percaya dengan satu hero tersebut, yaitu Cloud. Walaupun sekarang udah cukup gimana ya, untuk di early-nya akan dibabar-babar habis-habisan gitu, walaupun mereka sekarang udah punya Grok juga. Siapa yang akan diambil? Roger. Oke. Roger. Oke, Roger. Berarti Agak kalau beresiko ada ya. Roger, Iya, beresiko ini sih. assassin cukup sulit nih nantinya kalau misalnya sampai Bigetron Alpha ingin bermain Link atau Lancelot ya. Untuk Rogernya sih ya, masuk agak puyeng juga nih dia. Udah ada Ruby Betul. sama si Kaja nih. Udah siap banget tuh menampung kehadiran bagaimana Roger ntar. Walaupun Lycan Force-nya siap lah itu nanti damage-nya udah gede, tapi tetap ada Divine Judgment, di mana Divine Judgment itu bisa menarik. Ya ada beberapa saat di mana Roger nggak bisa memberikan damage balasan gitu loh. Don Run Wolf King yang dimiliki oleh Ruby juga pegel banget ini pasti, harusnya ada risiko yang harus dihadapi. Oke, kita Oke, akan dan- melihat Rafael Rafael. dan Granger. Rafaela Itu Granger. dia. Yap. Oke, Rafa dan juga Granger. Jadi sudah solve semuanya. Rafaela akan dipakai oleh Barbosa. Kita tahu banget dia adalah user untuk Rafaela sendiri dan sudah terbiasa. Dan pastinya untuk supportnya ini pakai favor ya. Jadi Rafaela bakal bisa nge-heal dan bakal ada double juga dengan cooldown di 10 detik. Jadi 10 detik bisa ada 2 heal yang saling stack satu sama lain. Onyx Esports untuk last pick-nya karena mereka masih kurang dari segi magical damage, apakah hanya akan mengandalkan Popheus atau mereka bisa jadi untuk mencari satu lagi ini ya, soul skill yang mumpuni untuk bisa berhadapan dengan Parsha. Lah itu dia pun. Lah, orang tua berpikiran sama nih. Chang'e atau Kagura nih? Gue suka Chang'e karena Chang'e bisa Chang'e menghindari Ruby. Tapi Kagura, Kagura Anak muda. Anak Oh, muda yang benar. anak muda ternyata. Iya, anak muda yang menang apa-apa dah. Iya, berarti itu dia ya dari kedua belah tim draft picknya Roger dan juga dari ini Onyx Esports. Kita akan melihat nih siapa yang lebih kuat menurut Pak Pulung dan juga Moa. Aku gantian yang nanya quick prediction. Pulung dulu deh. Aku Onyx. Onyx. Oke, kalau Moa? gitu aku ke arah aku Bigetron sih. Bigetron. Ya meskipun di early-nya bisa dihajar sama Grok ya. Talia. Aku Bigetron. Oke, Oh, Bigetron berarti sih. 2 untuk Oke. Bigetron dan 1 untuk Onyx. Ini Pulung sendirian. Onyx ya udah. Kalau begitu ya teman-teman semua, Bigetroopers dan juga Sonic dimanapun kalian berada, langsung aja berikan dukungan terbaik kalian. Kita berikan komen-komen positif untuk bisa menghilangkan komen-komen negatif yang caper yang caper nggak ketulungan tersebut ya. Kita timpa sama komen-komen positif. Jangan kita hiraukan mereka. Mereka hanya mencari perhatian ke sini karena mereka kekurangan perhatian di luar sana. Duh, kesian banget sih. Ya udah kalau begitu ini dia Land of Dawn. Let's go. Kita datang Talia. Yap, ini dia match kita yang terakhir di game yang pertama. Kita melihat adanya Rainbow dan juga Barbarossa ya di area mid lane yang berhadapan dengan Drian dan juga Keyboy. Di mana Driannya coba untuk melakukan flame shot, Rainbow-nya masih bisa selamat, tapi tunggu dulu. Ini dia jawab dan menangkan skin limited fail. Tuh jangan sampai ketinggalan ya, tadi kalian langsung ikutin aja kuisnya. Karena kita banyak banget nih hadiah-hadiah dari kuis tersebut ya, Pak Pulung. Betul, dan untuk info selengkapnya langsung cek di @realmobilelegends.id ya teman-teman.
Gitu ya, langsung aja kalian menuju ke Instagram dari Real Mobile Legends ID. Kenapa? Karena nanti di situ banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan untuk bisa mendapatkan hadiah yang barusan kalian lihat nongol. Sementara Suns-nya Purple Buff udah didapetin, ada Little Wonder yang menjadi milik mereka juga. Barusan mencoba untuk menggaruk-garuk dengan sedikit icon Pons-nya. Tapi dari Granger sekarang pastinya akan diikutin Rafaela ataupun Rafaelanya yang digunakan oleh Barbosa ngejaga. Ini bisa dibilang juga kalau nggak salah untuk meta-meta di luar sana juga udah mulai balik ke arah-arah healer seperti ini Om. Dan ini mungkin akan langsung dimodif lagi, akan diimprove lagi oleh beberapa tim Indonesia dan langsung dipertontonkan seperti ini. Betul, Rafaela yang nempel. Kalau sebelumnya mungkin pasangan klasiknya adalah bersama dengan Bruno. Tapi kali ini ketika dikombokan juga dikombinasikan bersama dengan Granger. Granger punya Rondo, jadi dia jauh lebih survive juga. Belum lagi dari segi damage-nya di early masih bisa lebih besar kalau kita bandingkan dengan Bruno. Tapi Bruno memang untuk di late game jauh lebih sakit. Tapi ingat dia harus melepaskan basic attack dan nempel ke lawannya sendiri. Dan masih dengan saling menjaga satu sama lain untuk junglernya. Kira-kira ini siapakah yang akan mendapatkan untuk first bloodnya atau bahkan untuk turtle yang pertama. Karena turtle pertama sejujurnya sangat crucial banget karena bisa membuat roamernya jauh lebih cepat ketika mendapatkan XP-nya belum. Oke, Rainbow-nya pun harus dipaksa mundur ke bagian belakang untuk tidak bisa memberikan backupan terhadap rekan-rekan yang ada di depan. Dan sekarang Federal Strike-nya udah dikeluarkan. Berarti untuk beberapa saat ke depan mereka tidak bisa lagi untuk memberikan bantuan terhadap Turtle yang ada di sana. Dan Turtle pun menjadi milik dari Onyx Esports. Suns-nya udah mendapatkan satu Turtle pun Turtle. Yang pertama dia akan pasti memiliki sedikit keunggulan dari Cole ya. Tapi Keyboy sangat-sangat efektif sekali dengan penggunaan groknya. Dia memukul mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Bigiton Alpha. Bahkan untuk kali ini kita lihat Suster kelilingnya pun Rafaela harus mundur ke bagian belakang. Diputar lagi dengan Povnator. Sedikit lagi orange buff-nya masih bisa diambil harusnya oleh Brans. What? Ini dia cuy, ini dia, gagal banget tadi udah sedikit lagi SPA tersita tapi malah langsung diambil dengan adanya satu barrier, satu portal 2x4 24 jam yang langsung mendapatkan Kara Orange Buff dan Fidrian di bagian belakang berhasil mundur juga. Udah ada satu flame shot tadi dikeluarkan juga oleh cewek tapi damage-nya belum terlalu besar, hanya saja di tempat yang berbeda. Udah ada Kaja yang berhasil diambil lagi oleh Suns-nya digaruk habis-habisan, hilang sudah semua bulu-bulu burung Kaja tersebut kalian. Yes, itu dia dari Bigetron Alpha. Mereka sudah kehilangan dua membernya di bawah menit ke-5. Dimana lihat dari seorang Boost dan juga Ripo, mereka 1v1 situation di area top lane dibakar terus. Dan kita tahu bagaimana Keyboy benar-benar mengganggu pergerakan jungle yang dimiliki oleh Brans. Bahkan tadi dia berhasil mencuri satu buah orange buff, mengakibatkan kali ini Brans harus lebih fokus untuk mendapatkan purple buff-nya. Keyboy bandel banget, bahkan seorang Barbosa di sana gak cukup untuk memukul mundur seorang Keyboy. Dicicil terus-terusan tapi lihat bagaimana Keyboy-nya masih terlalu sustain. Kali ini datang juga dibantu oleh Ripo tapi I'm offended-nya tidak terconnect dan Keyboy masih bisa kembali lagi dengan selamat dan tentram ke arah belakang Pak Pulung. Ya, sementara cewek di bawah juga masih free banget. Hanya saja, ada Demo Riposi yang siap untuk langsung memberikan ujaman terhadap Rainbow. Dan Rainbow pun dipaksa mundur. Coba lihat Suns farmingnya. Hey, itu salah tempat. Itu tempat tim lawan. Coba, pantesan dia kaya banget tuh kalau tiap permainan. Golnya bisa dibilang ngelit banget. Itu model-model permainan, model-model farmingnya kali ya. Iya, setuju banget ini karena farmingnya sampai ke tetangga sebelah loh. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Keyboy mencoba untuk menzoning pemain dari Bigetron, gak mau sampai mengganggu keberadaan dari Suns yang lagi mendapatkan turtle-nya. Sementara Adrian menunggu aja di area bush, menunggu untuk setup ganking nampaknya atau memantau. Sedangkan Matt, nah ini dia nih, aku menunggu banget momentum di mana Matt mungkin menculik keberadaan dari seorang Drian ataupun dari Suns-nya dengan Divine Judgment-nya. Tapi Barbosa ternyata rekenannya satu poin yang overturn dan juga Semi Umbrella di TB-in aja di badanin flame shot-nya. Tapi walaupun begitu Harsyanya terlalu sakit dengan adanya satu buah Federasi dan juga Likampo jadi seorang Suns. Saatnya mencoba mengincar karena seorang Rainbow. Rainbow-nya gak bisa kemana-mana, di sandwich oleh dua orang dari Drian dan juga Suns, bahkan Maniak kali ini berhasil diamankan oleh Suns di menit yang ke-5. Pak Pulung, Suns-nya benar-benar menggila. Maju kena, mundur kena. Itulah yang barusan terjadi dari pemain Bigetron Alpha. Tidak bisa kemana-mana lagi. Dan sekarang kita lihat aja satu center turret-nya udah berhasil dihancurkan. Akan menjadi keunggulan yang begitu tinggi dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports, terutama Suns. Kita lihat aja ini udah 5-0-0. Stop polling banget pemain satu ini Om Wawah.
Iya, dengan Roger terutama yang dapetin 5 kill di menit yang kelima juga itu menjadi suatu benchmark tersendiri untuk Rogernya karena itemnya sangat sakit sekali dan sebagaimana Sans untuk permainan dia sukanya berani dapetin XP tambahan, gold tambahan dengan mengambil haknya Brans tadi yang punya dia jadi XP-nya bakal lebih unggul lihat level 10 berbanding dengan level 7 Bulung untuk jungler sendiri dan itu jauh banget bisa kita bilang. Ini gimana ya? Ini Bransnya juga, Pak, ini pas pam Bransnya emang harus udah diaktifin lagi sih Om Wawa. Karena masalahnya ada Keyboy di bagian depan yang emang selalu memberikan sebuah tindakan yang sangat-sangat ngeras sekali. Ini barusan lihat aja, Keyboy-nya terang-terangan memberikan badannya. Lalu di bagian belakang sana ada Sans yang udah level 11 sendirian, ada 4 level jaraknya. Ini perbedaan level macam apa nih? Sedikit lagi dari Orange Pamit tadi udah mulai kelihatan ada yang mau pede tadi untuk ditabrakkan juga oleh Wild Charge-nya. Udah ada pedal tadi bagian belakang tapi Sans masih bisa selamat dengan sedikit XP yang ada. Lightning mau dikeluarkan, Ripo-nya bisa mundur tapi dilompatin dengan sangat-sangat indahnya oleh Popius. Atlet lompat indah asal Maroko sedikit lagi Fransnya. Apakah dia akan tetap melanjutkan? Tapi ternyata tidak karena ceweknya pun mundur lagi. Keyboy-nya dengan Pofneter yang dimiliki juga hanya melihat dari kejauhan. Sementara Sans-nya masih melakukan farmingan untuk bisa mendapatkan lagi regen SP. Ditabrak lagi, digaruk lagi. Oke, darahnya nambah. Dia mau pergi ke arah mana lagi? Italia. Yap, itu dia bagaimana Sans berusaha untuk lebih sabar lagi menahan adanya momentum lagi, dimana tadi dia sudah cukup puas mendapatkan beberapa pemain dari Bigetron, dimana akhirnya Bigetron harus pukul mundur ke area base-nya dan otomatis jungle-nya terbuka lebar untuk seorang Sans dan bahkan Lightning Truncheon kali ini sudah dikantongi oleh Drian. Burst damage combo dari Lightning Truncheon-nya ini bakal lebih sakit lagi Om Wawa. Betul, Oracle diamankan untuk Barbosa. Tapi kalau kita sandingkan itu ya dengan si Sans, item udah jadi 2, ada War Axe juga bersama Windtalker belum. Iya, ini ada Federal Strike juga dan sekarang siap aja, enak aja. Wild Charge dikeluarkan, Demonic Force dikeluarkan, sedikit lagi Epitrina dari Brans ya. Satu hit terakhir bahkan untuk Kajanya pun udah gak kuat lagi menahan fight damage. Burungnya pun langsung dikeprek begitu aja, menghilang. Sudah 4 player yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Permainan yang sangat gemilang dipertontonkan oleh Onyx Sport di mana mereka menguasai dari tiap lininya nih. Italia, wow. Yap, itu dia. Tapi jangan lupa buat vote momen game favorit kamu di Snack Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Karena Snack Video Bites of Time. Dan lihat bagaimana Rainbow di area tengah. Dia mencoba melakukan Federal Strike untuk memukul mundur teman-teman dari Onyx Esports. Tapi ternyata Onyx fokus untuk mengamankan objektifnya dan real time win probability by Samsung Galaxy A Series. 62% berhasil diamankan oleh Onyx. Tapi ingat, ini masih adalah probability. Masih ada kesempatan bagi Bigetron Alpha untuk menunggu momentum atau mungkin minor mistake yang nantinya dilakukan oleh teman-teman dari Onyx, Pak Pulung. Iya, ini menit 9 jaraknya udah 11.000 loh untuk networknya. Apapun strategi yang dipikirkan oleh Onyx Esports dari awal semuanya berjalan dengan baik dan benar loh. Yang nggak benar cuman hanya komen-komen negatif yang nongol di kolom komen kita nih di saat scene kita semakin besar. Tapi kenapa masih ada orang-orang caper seperti itu? Ini Pulung mau minta tolong aja buat teman-teman semua ya. Mau minta tolong aja. Kalau ada yang caper-caper, yang komen-komen negatif, apalagi yang udah menyinggung-nyinggung seperti itu, kita cukup balas aja dengan kita banjirin caper dan sekarang ini dia udah ada pertontonan, apalagi ada sebuah tekanan yang langsung dilakukan. Wild Charge-nya berhasil nabrak langsung karena Rafaela di bagian belakang. Udah ada Fire Messi lagi dipertontonkan pun dikeluar, sementara Keyboy-nya masih bisa keluar dari area tersebut dan Keyboy-nya masih bisa selamat di mana tadi flame shot-nya sedikit lagi Epi tersisa. Udah ada Ring of Order, udah ada Parsia-nya juga yang langsung mengeluarkan apa ya, tadi ada Energy Impact dan juga Curse of Crow, tapi belum berhasil memberikan damage terhadap player yang dimiliki oleh Onyx Esports nih Om Wawa. Yes, dan bisa kita bilang Onyx, permainan mereka yang sangat kompak sekali sih. Dari early-nya mereka selalu ngebarengin juga Drian yang bisa masuk secara tiba-tiba dengan pemilihan grok yang dipakai oleh Keyboy. Di sini barirnya itu menggeser dan itu mengaktifkan skill dari Demonic Force milik Povius sendiri, Pulung. Iyo, Lordnya udah mulai masuk di bagian bawah, udah siap untuk menguji bagaimana pertahanan dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara di bagian tengah, satu inhibitor turretnya juga mulai hancur, di bagian bawah juga udah mulai hancur. Ada 2 lini yang sangat-sangat kosong yang siap langsung ditabrak oleh pemain dari Onyx Esports. Kita lihat aja, pemain Bigetron Alpha, mereka masih berusaha untuk mempertahankan. Sementara dari Groknya hanya melihat dari kejauhan, nempel dulu ke arah dinding, mencoba untuk memperkuat lagi dari pasifnya. Last Insanity dikeluarkan, siapa yang akan langsung kosong sedikit lagi episode dari Rainbow mulai terbakar, dia masuk lagi ke dalam phase turretnya, mencoba untuk regen SP-nya lagi. Udah tidak
ada Ibiter Taren yang berhasil untuk bisa mempertahankan area ini. Udah berhasil pemain Onyx Esports untuk bisa menumbangkan 3 Ibiter Taren yang dimiliki oleh Bigatron Alpha kalian. Yap, ini dia Bigatron Alpha masih bisa untuk menahan high ground defense-nya Last Insanity yang dipop-up oleh seorang Esbert nggak cukup untuk memberikan gempuran dan juga meng-end base yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Tapi kali ini Onyx Esports benar-benar mendominasi dari segi jungle-nya, nggak mau ngasih kesempatan sedikit pun bagi Bigatron Alpha untuk mengejar ketertinggalan dari segi network dan damage taken. Keyboy selaku tanker paling kerat yang ada di Land of Dawn kali ini memang menelan damage paling banyak ya Mawa. Betul, dia sebagai pembuka jalan untuk teman-teman yang lain juga dari early-nya bisa dapetin orange buff itu udah penting banget untuk Onyx agar mereka bisa nge-snowball sampai dengan yang sekarang unggulnya ini dari segi ekonomi jauh banget kali ya. Yap, itu dia. Lihat bagaimana dari Onyx Esports benar-benar mau ngekandangin dari Bigatron Alpha, bahkan flame shotnya sakit banget. Dan minionnya sudah masuk, mencoba untuk di-commit aja lah Insanity ke arah depan dari seorang Pus. Tapi Reaper-nya gak kuat untuk menahan damage-nya. Sapphire yang tumbang Rubia juga. Dan lihat bagaimana base-nya menjadi objektif utama bagi Onyx Esports dan Onyx